Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi karamati fid darini amin. Ilaiha lafzin ilaiha malan qabla al-aqdi ay walam yaqsid tabatua thumma waqal i'raduhu minha aw minhu raja'a bima wasalaha minhu kama sarraha bihi jam'un muhaqqiqun walau a'taha malan faqalat hadiyatun wa qala sadaqun suddiqa bi yaminihi wa in kana min ghairi jinsihi walau daf'a li mahbubatihi wa qala ja'altuhu minas sadaqi alladhi sayajibu bil aqdi aw minal kiswati allati satajibu bil aqdi wat tamkini wa qalat bal hiya hadiyatun alladhi yattajihu tasdiquha illa qarinata huna ala sidqihi fi qasdihi walau talaqa fi mas'alatina ba'da al-aqdi wa lam yarji' bi syai'in kama rajjahu al-adra'i khilafan lil Baghawi li'annahu innama a'ta li ajri al-aqdi faqad wajada. Naam, ya Rabb. Lau huruf syarat khotbah fil madi bina atas fathah bina pada di bina atas fathah karena tidak ada selagi tidak bersambung dengan wadah menjamak dalam merapanya atau berbaris. Tugasnya marafa fa'il dan manasab maf'ul. Fa'ilnya domir dalam. Imra'atan sebagai maf'ul dari khotbah juga hukum nasab karena aslinya fathah kena isim mufrad. Hukum isim mufrad dirafa dengan lemah nasab dengan fathah dijaring kasrah. Thumma huruf ataf arsala fil madi di mana atas fathah selagi tidak bersambung dengan wadah rafa dan rafa dan Wadah berjamak dan domir rafa'nya berbaris. Kemana ada ataf? Datuf kepada khotbah kalimat buku nasab maka masalah iya Nggak ada pakai itu lagi. dari mana datuf kepada khotbah. Nah, tugasnya merfa' fa'il saja. Marfa' fa'il saja. Arsalah apa artinya? Mengirim. Jadi kalau mengirim itu nggak pakai maf'ul. Jadi kalau dia mengirim sesuatu dia yang sampai. Ya. Apa yang masih? Fa'ilnya maf'ul nasab fa'ilnya domir dalam. Au huruf dafa'a maktuf au dafa'a fil madi di mana atas fathah selagi tidak bersama dengan wadah jamak dalam rafa'nya terbaris. Di tugasnya merfa' fa'il nasab maf'ul
bi urjar tulisnya menjadi kasih saja. La nafi lafzin majrur dengan sebab bi. Kalau adanya kasrah kena isim mufrad. Hukum isim mufrad adalah dengan nasab dan pada dengan kasrah. Ila ilaiha ila urjar tulisnya menjadi kasih saja. Ha di mana atau sukun pada mahal. Ha itu apa? Ha fi'il. Ha isim dhamir dibina atas sukun pada mahal jar jatuh untuk majrur dengan ila. Malan maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul bih Dari mana? dari dafa'al. Dari dafa arsala mana maf'ul bih? Hakikat tanazzu adalah terdahulu dua amil kemudian diiringi oleh satu maf'ul Mana dua amil? arsala dan dafa. Nah, kemudian Kemudian diiringi oleh satu maf'ul maf'ul itu malan. maf'ul Diiringi oleh satu ma'mul. yang dirubah. Dia diperlukan oleh dua amil yang terdahulu tersebut. Belum selesai itu. Lanjut. Yang diperlukan oleh dua amil yang terdahulu tersebut. Menurut pendapat ulama tentang tanazzu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh tidaknya ditugaskan dua amil tersebut. Tapi perbedaan terdapat terjadi pada yang mana lebih berhak untuk ditugaskan. Sebagai berikut. Pendapat ulama Basrah, amil yang berhak untuk ditugaskan amil yang kedua karena dekat dengan makmulnya. Mana amil kedua? Dafa'al. Nah, Pendapat ulama Kufah, amil yang berhak ditugaskan adalah amil pertama kenal terletak lebih awal. oke, terus. Belum selesai, Mas. Belum sampai ke intinya. Perbedaan pendapat di atas dan menyeratkannya ada aturan tertentu sebagaimana berikut. Jika ditugaskan amil pertama sebagai mana pendapat ulama Kufah, maka amil kedua bertugas pada dhamir yang kembali kepada isim yang ditentukan. Contoh koma ada akhwata. Jika ditugaskan amil kedua sebagaimana pendapat ulama Basrah, maka amil yang pertama bertugas kepada isim dhamir yang kembali kepada isim yang ditentukan. Jika diperlukan isim yang berhukum rafa'. Nah, jika diperlukan isim rafa', begitu aturannya. Sekarang diperlukan isim apa? Hah? Nasab. Apa aturannya? Baca. Jika yang diperlukan isimnya bukan nasab atau rafa', maka domainnya dibuang sebagaimana dalam ayat berikut. Oke, domainnya dibuang. Jadi mana maf'ul bih? Antum pilih sekarang Kufah atau Basrah? Basrah. Basrah apa? Pendapatnya apa? Jika yang amil kedua, jika ditugaskan amil kedua sebagaimana pendapat ulama Basrah, maka amil yang pertama bertugas kepada isim dhamir. Antum pilih Basrah atau Kufah? Antum sekarang mau baca kitab ini pakai ulama Basrah atau Kufah? Basrah. Yang bertugas yang mana? Kalau Basrah, pertama atau kedua? Kedua, berarti dafa. Dafa itu malan itu maf'ul siapa? Maf'ul dafa. Mana maf'ulnya arsala? Masalah Hah?
Itu aturan yang antum baca kembali isim domir itu kalau yang dibutuhkan isim rofa. Sekarang isim nasab yang dibutuhkan. Mana maf'ul arsala? Dibuang. Nah gitu. Itu baru sampai ke poinnya. Jadi tidak ada permasalahan baca kitab yang nggak ada mutamimah. Nggak ada. Mutamimah itu udah cukup untuk baca kitab. Untuk mengurai, merangkai kalimat itu udah cukup. Nggak perlu tambah-tambah yang lain. Yang lain itu hanya memperkaya pengalaman. Nah, terus malan maf'ul bi siapa? Nah, mana maf'ul bi arsala? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena ma'mulnya nasab. Ma'mul nasab, oke. Maf'ul bi nasab karena nasabnya kita kena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Apabila zorof al-aqdi. Zorof apa? Zorof zaman. Aqdi mazruf. Maksudnya zorof. Tanda zorofnya kasrah isim mufrad. Tanda zorof. Tanda jarnya. Iya. Tanda jarnya kasrah isim mufrad. Nah, cukup. Enggak santai dikit nih. Berat sekali kepala nih. Muhimmat. Berapa hal-hal penting. Lau khataba imra'atan, jikalau melamar ia seseorang akan wanita, summa arsala, kemudian mengirimkan ia seseorang, apa yang dikirimkannya ada di ujung malan akan harta, dikirim karena enggak berani atau karena adabnya enggak mau ketemuan, dikirim, baik dikirim lewat kawan atau dikirim lewat kantor pos. Au dafa'ah, atau menyerahkan ia seseorang, lumayan gentleman, dia serahkan langsung, datang ke rumahnya, ketuk pintunya, assalamualaikum papa, ada si Lina di rumah, ada, masuklah, pas masuk, Lin, nih hadiah, bukan, nih ada sesuatu dari saya. Dafa'ah bila lafzin, enggak ngomong-ngomong, artinya enggak disebutkan hadiah, enggak disebutkan hibah, enggak disebutkan sedekah, enggak disebutkan panjar, enggak disebutkan DP. Bila lafzin, kepada siapa diserahkan? Ilaiha, kepadanya Lina, malan akan harta. Hartanya bisa baju, bisa sapu tangan, bisa celana jin, bisa jilbab, bisa nikob, tergantung orangnya. Nah, kalau ada santri itu nikob, nah, atau bunga mawar. Kapan diserahkan hal itu kejadiannya? Qabla aqdi, sebelum akad nikah. Walam yaqsid at-tabarru'a, dan tidak bermaksud ia seseorang untuk beribadah sunnah. Nggak ada maksud untuk sedekah, nggak ada maksud apa-apa, karena alasan itu saja, PDKT. Nah, kemudian karena jodoh takdir di lauh mahfuz, waqa'al i'radu, terjadilah perpalingan, berpaling kepada yang lain. Berpaling itu muncul minha, darinya wanita, karena nampak lebih yang mengkilat yang lain, nampak lebih kaya, nampak lebih gentle. Atau minhu, berpalingnya darinya laki-laki. Laki-laki yang berpaling, enggak jadi niscaya roja'a, minta kembali ia si laki-laki, bima, dengan sesuatu, wasolaha, yang telah sampai ia sesuatu, akannya si wanita, darinya laki-laki. Nah, ini hukum fikih.
Hukum fikih ini bagi wanita. Hati-hati kaum wanita, sesuatu yang diberikan kepadamu kalau nggak jelas asal usulnya jangan diterima, karena kalau dia nggak jadi kawin denganmu bisa diminta balik lagi. Nah, saya putus, oke, putus. Nih sudah saya catat nih. Sebenarnya traktir bakso 4 kali, nasi goreng 7 kali, hitam pencal 12 kali, tiket bioskop 2 kali, kemudian sepatu pernah, kue ulang tahun pernah, cincin pernah, total 15 juta. Kembaliin uang bapak saya. Wajib dikembaliin, dibawa ke pengadilan, menanglah laki-laki ini. Nah, kalau tidak ada lafaz, maka terus terang, ini kamu ngantar ini apa maksudnya nih? Sedekah? Sedekah? Saya bukan fakir miskin. DP? Saya bukan motor. Apa maksudnya? Bawa hadiah kamu nih pulang. Kalau belum jelas yang kasih anak orang hadiah. Itu baru perempuan yang gentlewoman. Nah, supaya jelas asal usul makanan halal haram nih, yang asal terima saja. Laki-laki itu kadang otaknya bolak-balik. Nah, kama sarraha bihi, sebagaimana menjelaskan dengannya oleh jam'un muhakkikun, sekelompok ulama yang muhakkik. Nah, Ismail dah ada antum tak balik? Nggak ada ngasih-ngasih sebelumnya? Kepada yang lain-lain. Alhamdulillah aman. Pesan yang dicurigai. Walau a'taha malan, jikalau memberikan ia seseorang akannya wanita malan akan harta. Faqalat, ini terjadi setelah akad ini. Setelah akad baru terjadi kasus. Nah, memberinya sebelum akad. Jikalau memberikan ia seseorang akannya wanita akan harta, orang tu kawin, selesai kawin terjadi sengketa. Faqalat, berkatalah wanita, ini cincin kamu berikan sebagai hadiah. Ya, hadiah kan? Waqala, berkatalah laki-laki, sorry, itu mahar. Sodakon, itu mahar. Dibawa kasus ke pengadilan. Nah, wahai Pak Hakim, saya nerima cincin daripada calon suami saya yang sudah jadi suami saya. Kata calon suami saya yang sudah jadi suami saya itu maharnya yang dibayar awal. Kata saya itu hadiah, karena belum kawin kan belum ada mahar. Kata suami saya itu mahar. Suddiqa biyamini, dibenarkan ia sang suami dan sumpahnya, walaupun ada ia hadiah dari selain jenisnya mahar. Dari selain jenisnya mahar. Mahar biasanya apa? Uang. Apalagi? Seperangkat alat salat, emas, perak, itu biasanya mahar. Ini yang dipermasalahan adalah kue. Pernah dibeliin kue ulang tahun. Kata wanita itu hadiah. Wajar kan hadiah? Kuenya kue ulang tahun. Kata suaminya bukan, itu DP mahar. Dibenarkanlah suami. Nah, walau dafa'a li makhtubatihi, jikalau menyerahkan ia seseorang bagi wanita yang sudah dilamarnya. Wa qala, berkatalah laki-laki, ja'altuhu minas sadaq, aku jadikan, aku peruntukkan akannya sesuatu yang diserahkan ke kamu, minas sadaq, termasuk dari mahar, saya jibu bil akdi, yang nanti akan wajib setelah akad, yang akan wajib dengan sebab akad. Ini DP-nya. Atau kata dia, ini termasuk minal kiswah,
dari pakaian allati satajibu bil aqdi wat tamkini, yang akan wajib ia pakaian dengan akad dan penyerahan diri. Kata si laki-laki, bahwa qalat, berkatalah dianya wanita, bal hiya hadiyatun, akan tetapi itu adalah hadiah. Kalau seperti ini kasusnya, falladhi yattajihu tasdiquha, maka pendapat yang kuat adalah membenarkannya wanita. Kenapa benar wanitanya? Karena tidak ada qarinah di sini, tidak ada tanda-tanda di sini atas jujurnya laki-laki dalam tujuannya laki-laki. Masa ia cerita mahar kan baru kamu lamar? Masa ada mahar ketika melamar? Pasti itu hadiah tunangan. Hadiah tunangan. Namanya sisaf. Dia melamar satu wanita, kemudian dikasihlah cincin 2 gram, terima oleh siapa namanya, Silina, terima oleh Silina, dipakai Lina itu. Pergilah dia sekolah SMA masih Pak cincin. Udah diikat awak ya? Ya katanya, saya udah diikat, dilamar oleh sisaf. Kan Safirullah namanya sisaf. Lepas itu kawinlah sisaf sama Silina. Dalam akad nikah adalah seterima nikahnya putri bapak dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 bingkai cincin emas berat 2 gram. Selesai? Diserahkanlah mahar seperangkat alat sholat. Kemudian wanita itu tanya, mana cincinnya? Cincinnya mana? Itu yang di jari kamu tuh. Ini hadiah tunangan, bukan mahar. Kata si Saf, inilah mahar yang saya bayarkan dulu, lebih awal daripada akad. Dibawa pula ke pengadilan, belum lagi malam madu, dan ke pengadilan dulu dia urusan mahar. Siapa yang dimenangkan oleh Pak Pengadilan? Si istri. Kenapa? Karena di sana tidak ada indikasi yang mengatakan si Saf ini jujur. Kalau lah mahar, masa waktu tunangan dikasih? Nantilah dikasih. Waktu tunangan itu bukan mahar. Itu namanya DP juga bukan. Ikatan sudah janji setia. Walau talaqa fi mas'alatina ba'dal akli lam yarji' bi syai'in, jikalau menceraikan ia seseorang dalam masalah kita ini. Masalah apa? Masalah pemberian waktu tunangan. Setelah akad langsung diceraikan, lam yarji' bi syai'in, tidak boleh minta kembali ia laki-laki dengan satu apapun, sebagaimana menguatkan akannya pendapat oleh Imam Azra'i. Jadi kalau enggak jadi kawin, cincin tunangan tidak boleh diminta lagi. Enggak boleh minta lagi. Khilaf bagi Imam Baghawi. Kata Imam Baghawi, minta lagi dong. Kenapa diminta? Li'annahu innama a'ta, hanya saja memberikan ia laki-laki li ajril akdi, bagi karena akad. Alasannya bukan bagi Imam Baghawi ya. Ini alasannya Imam Azra'i, maaf salah. Sebagaimana menguatkan akannya pendapat oleh Imam Azra'i. Kata Imam Azra'i enggak boleh diminta lagi. Khilaf bagi Imam Al-Baghawi. Kenapa enggak boleh diminta lagi? Itu alasannya, alasan enggak boleh. Kenapa enggak boleh diminta lagi? Bukan kenapa khilaf bagi Imam Baghawi. Kenapa khilaf bagi Imam Baghawi? Tidak. Kenapa
tidak boleh diminta lagi, karena sesungguhnya seseorang hanya saja memberikan ia seseorang li ajlil akdi, bagi karena akad. Wa qad wujida, sungguh telah didapati ia akad, namun tahannya sebentar. Di gara-gara yang diserahkan cuma seperangkat alat sholat, diminta cincinnya nggak dikasih-kasih, akhirnya isinya meronta-ronta, dituju kamu pembohong, bilang mahalnya tambah cincin, cincinnya nggak ada. Emosi pula nih si Saf, talak kamu tak 3. Si Saf boleh minta lagi cincin tunangan? Kenapa? Karena dia memberi cincin itu untuk apa? Supaya akad yang perempuan itu, supaya perempuan itu nggak diambil oleh yang lain. Nah, nggak diambil oleh orang. Akad dah tadi belum? Sudah tadi. Belum apaan? Sudah, tapi nggak tahan lama, cuma 2 jam. Tutimmatun, kesempurnaan. Tajibu alaihi, wajib di atasnya suami. Ke siapa wajibnya? Ke siapa dikasih? Li zaujatin, kepada istrinya. Kewajiban suami kepada istrinya. Mautuatin, yang sudah digauli. Walau amatan, walaupun ada ia istri itu mut'ah, salah. Walaupun ada ia istri itu budak wanita. Apa yang wajib? Fa'il dari tajibu mut'atun, oleh mut'ah. Nah, mut'ah ini bukan nikah ya. Mut'ah ini adalah pemberian dari suami, kenang-kenangan. Bifirakin, dengan bercerai, dengan sebab bercerai. Bi ghairi sababiha, dengan tanpa sebabnya istri, dengan tanpa sebabnya istri, dan dengan selain kematian salah satu keduanya. Itu namanya mut'ah. Nah, lihat di dalam tutimmatun. Dah. Tutimah menjelaskan tentang hukum mut'ah. Mut'ah dan domah mim, kasrahnya mim. Boleh mut'ah, boleh mit'ah. Bahasa tamattu' mursarah adalah harta yang diserahkan kepada wanita yang dia ceraikan, atau kepada saidnya wanita kalau wanita itu budak. Dalilnya adalah firman Allah, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Bagi wanita yang dicerai berhak mendapatkan cenderamata dengan cara baik. Dalam surah yang lain Allah katakan, wa matti'uhun, berikan olehmu kepada mereka akan cenderamata. Nah, misalnya laki-laki ini pengen menyendiri, mau ibadah. Nah, maka dibilang sama istrinya, kita pisah aja lah, nanti kita kawin lagi di surga. Nah, atau kamu saya ceraikan, jangan kawin-kawin sama yang lain. Nah, saya mau khusus beribadah, mau keluar seumur hidup, mau ibadah. Berarti perceraian itu gara-gara suami. Nah, dijatuhkanlah talak. Setelah jatuhkan talak, di samping wajib menyiapkan tempat tinggal sampai iddah habis, dan wajib menafkahi kalau istrinya hamil. Kemudian di samping itu juga ada sesuatu yang diberikan. Apakah itu sawah, apakah itu toko, apakah itu uang, apakah itu benda. Itu namanya mut'ah. Kecuali pisah suami istri itu gara-gara istri, itu nggak ada mut'ah.
li'an, nggak ada mut'ahnya. Dia khulu, nggak ada mut'ahnya. Atau dia meninggal, nggak ada mut'ah. Atau suaminya meninggal, nggak ada mut'ah. Ini pisah hidup, penyebabnya suami, itu mut'ah. Sudah? Apa itu mut'ah? Lihat di depan, wahia, dianya adalah ma yataradaz zaujani alaihi, sesuatu yang menyepakati, yang saling meridhoi oleh keduanya suami istri di atasnya. Kata suami, bagaimana kira-kira kalau rumah ini saya kasih ke kamu sebagai mut'ah? Kata istri, bagus bang rumah, daripada sawah, saya nggak bisa ke sawah. Nah, itu rumah mut'ah tadi. Tapi kalau suaminya ngontrak, sawah nggak ada, ladang nggak ada, kebun nggak ada, cuman dia punya uang, kasih uang, boleh. Atau ATM saja, ATM boleh. Atau mobil saja, mobil boleh. Atau kuda saja, atau kucing kesayangannya. Nah, maaf, kucing nggak masuk. Dia syaratnya tadi apa? Harta. Nah, wakilah pendapat kedua, aqallu ma yajuzu ja'luhu shadaqan, minimal harta yang boleh dijadikan mahar. Nah, 10.000 boleh mahar? Boleh mahar 10.000? Boleh. Nah, mut'ah 10.000 juga boleh. Itu pendapat kedua. Wa yasannu alla yanqusa an salasina dirhaman, disunahkan bahwa tidak kurang ia mut'ah dari 30 dirham. Kemarin berapa satu dirham? 7.000. 4.000. Atau 4.000. Nah, 4.000. 4.000 kali 30, 120.000. Itu syaratnya. Disunahkan yang kurang dari 120.000. Bisa lihat dia belanja 10.000 sehari sama 12 hari. Fa in tanaza'ah, jika bertengkar kedua-duanya. Nah, tidak ada kesepakatan. Suami menetapkan, istri enggak setuju karena dianggap kurang. Istri mengajukan, suami enggak setuju karena anggap banyak. Enggak ada kesepakatan berapa mut'ah yang akan diberikan. Qaddarahal qadi, menetapkan akannya mut'ah ala qadi biqadri halihima, dengan mempertimbangkan kadar keadaan keduanya. Min yasarihi, dari kayanya suami, wa isarihi, miskinnya suami, wa nasabiha, kebangsawanannya wanita, wa sifatiha, dan sifatnya wanita. Suami kaya, tapi istri yang dimut'ah ini bukan keturunan bangsawan, kurangin dikit. Ternyata keturunan bangsawan dinaikin dikit. Suaminya miskin, dikurangi juga. Enggak bangsawan, tambah kurang lagi. Sifat istrinya enggak baik, sangat kurang lagi. Jadi tergantung pertimbangan daripada qadhi. Dinilai dari dua sisi, kesanggupan suami sama sisi istri, kelayakan. Nah, titik khatimatun. Al-walimah lil ursi sunnatun muakkadah. Walimah bagi pengantenan. Walimah bagi pengantenan, baralek gadang. Nam sunnatun muakkadah, hukumnya sunnah yang ditekankan. Bagi siapa? Li zaujir rasyid, bagi suami yang rasyid. Nah, di mana beraleknya Ismail? Di mana sunnah beraleknya? Li zaujir rasyid. Nah, bagi suami yang rasyid. Nah, wanita enggak sunnah beralek. Nah, wanita beralek di rumah
laki-laki. Tapi kalau sekiranya wanita yang punya peluang, wanita yang ada waktu, wanita yang ada keuangan, wanita yang ada tempat. Kenapa laki-laki nggak punya tempat? Dia perantau, dia pendatang. Kenapa laki-laki nggak punya tempat? Mungkin dia tidak cukup lokasi di rumahnya, dia tinggal di apartemen. Nah, tidak ada halaman rumahnya, bagaimana lekatkan tenda? Daripada memagar jalan raya, mendingan tidak. Maka dilakukan di rumah wanita, tidak ada masalah. Tapi sunnahnya yang melakukan kenduri itu adalah suami yang rasyid. Nah, wa wali ghairihi. Nah, wa wali ghairihi, disunahkan bagi wali selainnya suami rasyid. Kalau suaminya masih kecil, kalau suaminya gila, kalau suaminya safi, kalau suaminya muflis, maka yang mengadakan kenduri itu walinya, tapi diambil dari harta nafsihi, dari harta dirinya. Kemana kembali? Dirinya ada di dalam, harus cari dirinya. Allah, wali. Nah, min mali nafsi, hal dari di wali, harta dirinya wali. Jadi kalau suami itu kecil, suami itu gila, suami safi, suami muflis, biaya baralek ditanggung oleh Pak Wali. Nah, walinya suami. Tapi kalau suami sudah rasyid, balik berakal, biaya baralek ditanggung oleh suami. Nah, sekarang orang mikirnya baralek itu biayanya besar. Itu masalahnya. Wala hadda li aqaliha, tidak ada batasan bagi minimalnya biaya. Biaya 200.000 bisa. Nah, beli teh, beli gula, beli roti jagung. Nah, beli aqua gelas 1 dus. 1 dus sudah 40 orang yang hadir. Nah, undang jamaah masjid, sampaikan undangan di waktu sholat subuh. Tapi kalau sampaikan undangan sholat maghrib, banyak yang hadir. Nah, sampaikan waktu sholat subuh. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu sarapan pagi jamaah subuh masjid ini di rumah saya ya. Ada apa itu, Pak Imam? Saya baru kawin mau baralek. Datanglah Pak Wali jamaah masjid. Nah, hidangkan aqua gelas, hidangkan teh manis, taruh di nampan roti jagung. Nah, silakan Pak. Allah barakatillah. Nah, jangan lupa itunya, rangkiangnya. Nah, mudah-mudahan saja sedekah pagi itu Allah balas 10 kali lipat. Nah, kan boleh aja beri hadiah. Nah, namun yang lebih afdol, yang lebih baik bagi yang mampu 1 ekor kambing. Itu yang mampu itu 1 ekor kambing. Gak banyak. Tapi biaya yang mahal itu bukan karena menu. 1 panggung, tenda. Saya mau tenda balon. Nah, yang tingginya 5 meter tuh. Oh, mewah barleknya, tendanya bagus. Masuk ke dalam. Nasi entah tak beras dolok, tak beras apa.
Lauknya ayam, memang goreng ayam, potongnya sebesar jempol. Ayam tapuyuh nih. Nah, mulai ke daging, campur cubadaknya banyak, dagingnya tadi mana? Itu yang menyebabkan mahal. Tambah satu lagi yang bergoyang-goyang nggak jelas tuh. Nah, itu yang menyebabkan mahal. Itu salah persepsi. Sebetulnya nggak ada yang mahal. Nah, dari itu belum. Mahar berapa mahar? 2,5 juta. Barale 2,5 juta saja. 2 ekor kambing 500 bumbu. 1 ekor kambing 500 bumbu. Yang masak Safirullah sama Ismail. Selesai dah. Nyembeli Yusuf, murid Ihsan. Ya. Nah, 5 juta. Wal afdalu lil qadisah. Nah, kitab katakan yang terbaik, udah paling bagus itu bagi yang mampu 1 ekor kambing. Nah, wa waktuha afdalu ba'da dukhul. Waktunya barale yang baik itu setelah dukhul. Nah, lil ittiba, kan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu pas dengan sunnah. Bukan asal sunnah saja, pas dengan sunnahnya. Yang enggak sesuai dengan sunnah apa? Akad setelah dukhul baru barale. Itu enggak sesuai dengan sunnah. Akad setelah dukhul baru barale. Yang sunnah itu akad, dukhul, barale. Asal sunnah akad, barale, dukhul. Enggak sesuai sunnah, dukhul, barale. Dukhul, akad, barale. Betul-betul enggak sesuai dengan sunnah. Nah, wal muttajah, pendapat yang kuat, istimrarun talabuha ba'da dukhul. Pendapat yang kuat, tetap dituntut barale setelah dukhul. Tetap dituntut barale setelah dukhul. Wa in talaz zamanu, walaupun panjang zamannya, dah 3 tahun belum barale sekarang. Masya Allah, nanti saya belum ya. Mantap juga itu. Nah, wa in talaz zamanu, walaupun sudah panjang zamannya, sama dengan akikah. Au talaqaha, ataupun walaupun telah menceraikan ya seorang akannya wanita. Masya Allah, aneh. Berdiri tenda depan rumah, turun catering, turun hadroh jadal hasanai. Cuman yang enggak ada tuh pelaminan. Itu satu yang enggak ada. Cara apa ini kata orang? Cara kenduri. Kenduri apa? Walimatul urus. Kamu enggak lihat tuh fotonya? Di depan tuh. Pelaminannya mana? Pelaminan itu yang dah rusak. Dah rusak pelaminan. Jadi saya barale ini atas perkawinan saya, atas istri saya yang dah ceraikan 2 bulan yang lalu. Apa kata orang itu? Tahu cinta dia sama istrinya, dah cerai baru barale. Sekali kau mendengar sakit pajama. Baca di kitab Anda barale setelah cerai. Sekalian barale, sekalian syukuran. Nah, syukuran dah cerai. Wa in talaz zamanu, walaupun sudah lama masanya, sama dengan akikah, ataupun dia telah menceraikannya. Wahya lailan aula, dianya kenduri di malam hari lebih baik.
Nah, karena banyak orang bisa hadir. Siang hari banyak orang beraktivitas, hanya terpaksa cari hari Sabtu sama Ahad. Untuk mendapatkan kenduri Sabtu sama Ahad, kawinnya pun Sabtu dan Ahad. Nah, hilang lagi sunnah. Wa tajibu ala ghairi ma'dzurin bi'azar. Wa tajibu ala ghairi ma'dzurin bi'azaril jumu'ah wa qadin al-ijabatu ila walimati ursin ulimat ba'da akdin la qabla inda'ahu muslimun ilaiha binafsi aw naibuhu as-siqah. Wajib ala ghairi, atas lain orang yang diuzurkan dengan uzur salat Jumat. Wajib di atas orang yang tidak ada uzur. Atas selain yang diuzurkan artinya orang yang tidak uzur dengan uzur salat Jumat. Dan terhadap qadhi, apa yang wajib? Ijabatu, oleh memenuhi undangan kepada walimatul urs. Walimat yang diketahui ia walimatul urs ba'da akdin, setelah akad nikah, tidak sebelum akad nikah. Inda'ahu, jika mengundang akannya seseorang oleh muslim kepadanya walimah, binafsihi, dengan dirinya muslim atau naibnya muslim yang terpercaya. Nah, menghadiri walimatul urs hukumnya fardu ain, sama dengan salat Jumat. Kita boleh enggak hadir kalau kita punya uzur seperti uzurnya orang untuk salat Jumat. Sakit, hujan, terancam nyawanya dan sebagainya. Qadhi juga wajib hadir. Syaratnya adalah kalau walimah itu dilaksanakan setelah akad nikah, bukan sebelum akad nikah. Ada juga itu di satu tempat walimah sebelum akad. Sebelum akad walimah, setelah akad walimah. Kemudian syarat berikutnya lagi, jika orang itu diundang oleh orang Islam. Jika diundang oleh orang Islam atau diundang oleh naibnya orang Islam yang terpercaya. Wa kadza, begitu juga kalau yang mengundangnya adalah mumayyiz. Nah, yang tidak diketahui darinya mumayyiz akan berbohong. Yang tidak diketahui darinya mumayyiz akan berbohong. Jadi yang undang kita itu mumayyiz. Nah, tapi yang undang anak-anak nggak boleh datang. Anak usia 7 tahun undang kita datang beralek kakaknya, itu jangan datang. Nggak boleh. Karena undangan itu nggak bisa dipercaya. Tapi kalau dia datang membawa surat undangan, nama kita betul tertulis di situ, tulisannya tidak dicurigai dari dia, boleh. Itu maknanya dia mengundangnya adalah tua rumah, tapi lewat naibnya. Kemudian syarat berikutnya lagi, amma biddu'ail mausufin,
Amma bid-du'ai al-mausufin yusafu qasduhu. Amma bid-du'ail mausufin yusifu qasdahu. Kita antum apa? Biwasfi. Biwasfin qasadahu. Berarti rubi ya, bukan ya. Dan merata ia seseorang dengan undangan yang disifatkan mereka, meratakan ia seseorang dengan undangan yang disifatkan mereka dengan sifat qasadahu, yang bermaksud ia seorang akannya sifat, seperti undangan secara umum di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengundang jamaah Masjid Nurul Mustafa untuk datang ke kenduri anak bungsunya Pak Sudarsono. Nah, kita di situ musafir, pas pulang lapar, dengar undangan tuh, boleh ikut nggak? Pas kita musafir, sholat di situ, dengar undangannya, boleh ikut kagak? Boleh ikut makan kagak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kenapa kita nggak masuk jamaah masjid itu? Kita bukan jamaah masjid itu, kita numpang sholat aja di situ. Nah, tapi kalau diundang, kami undang seluruh wali santri Mahadarul Hijrah ke akad pernikahan putra kami bernama Muhammad Ihsan. Nah, itu kata bapaknya. Maka semua wali santri boleh datang. Nah, tapi orang itu bukan wali santri. Anaknya sudah tamat, boleh datang nggak? Boleh datang nggak? Nggak boleh. Nah, nggak boleh datang. Maka harus sesuai dengan sifat itu. Nah, orang itu tercakup dalam sifat itu, boleh datang. Nggak tercakup, nggak boleh datang. Kalau sifat itu memang ditujunya, qasadahu, dia bermaksud. Contoh, jironihi, tetangganya, ashiratihi, keluarganya, asdiqaihi, kawan-kawannya, ahli hirfatihi, teman kerjanya. Itu sifat yang dimaksudkan. Walau kasura nahu ashiratihi wa ajaza anil isti'abi li fakrihi lam yustarat umumud da'wa alal aujah. Maka jikalau banyaklah seumpama keluarganya seseorang, kasura nahu ashiratihi, banyak seumpama keluarganya, karena dia berkembang biak. Kenapa berkembang biak? Karena kakeknya dulu itu istrinya 4. Nah, anak kakeknya 40. Nah, kakeknya 40. Berarti bapaknya punya sepupu, punya saudara 39. Kemudian bagaimana dengan pasangan masing-masing, dan anak masing-masing, sama cucu masing-masing. Itu dia nggak mampu, ajaza anil isti'ab, dia tidak mampu untuk melengkapi semuanya. Nggak mampu, dia tidak sanggup dari melengkapi semuanya karena kemiskinannya.
niscaya tidak disyaratkan umum memberi undangan menurut pendapat yang kuat. Nah, undanglah yang penting-penting saja, dibisik-bisikin aja. Nah, kalau kira-kira makanan nggak cukup, jangan sampai tamu undangan datang nggak ada apa-apa. Nah, datang tamu undangan dan megang piring tuh. Nah, 10 orang ngantri, nasi habis, sayur habis, sambal habis, tinggal tisu sama aqua gelas. Nah, mana caranya itu? Silakan Pak ya, duduk Pak ya, sambil nunggu Pak ya. Nasinya belum masak, disuruh pula nunggu 1 jam belum masak juga, 2 jam belum masak juga. Ternyata nggak ada sesuatu yang ditunggu, cuman basa-basinya saja. Yang buat malu pisan. Nah, maka dihitung dulu, ditakar-takar dulu yang diundang ini siapa ini. Nah, santri kah, atau ahbab kah, atau jamaah masjid kah, atau orang kantoran kah, atau ibu-ibu kah. Nah, hitung-hitung, pakai strategi. Nah, bikin mejanya agak jaraknya jauh. Nah, jangan satu meja panjang, lauknya banyak, dideret 7 situ. Misal diambil orang tuh 7 semuanya. Nah, keluarkan dulu lauk itu 1 piring 2 ideal lah. Nah, yang lain simpan dulu. Habis keluarin lagi, beda lagi. Ini jajarin semua 7. Datanglah orang lapar 1. 7 lauknya. 7 kali 10.000, 70.000 1 orang itu. Nah, maka ulama fikih katakan tidak disyaratkan meratakan undangan kalau sekiranya nggak mampu. Bali syartu, akan tapi menjadi syarat adalah alla yazharu minhu qasdu takhsisin li ghaniyin aw ghairihi. Dengan syarat, bahkan menjadi syarat adalah bahwa tidak terlihat darinya undangan, darinya seseorang tujuan mengkhususkan undangan kepada orang kaya atau selainnya orang kaya. Tapi kalau nampak tanda-tanda undangan ini kayaknya ditujukan kepada orang kaya, ditujukan kepada pejabat, maka kita kalau ikut diundang nggak boleh hadir. Nah, nggak boleh hadir. Tapi kalau ketika kita nampak undangan itu rata secara umum, atas nama tetangga, atas nama teman, atas nama itu, walaupun kebetulan kaya semuanya, nggak ada masalah. Tapi kalau nampak indikasinya ini ngundang yang kaya-kaya saja, karena hitungannya adalah hitungan ekonomis, nah mereka kadang-kala beralih bukan untuk syukuran, tapi beralih itu kadang-kala jual nasi kapau dadakan. Nah, restoran dadakan. Hitung pengeluaran berapa, undangan berapa, amplop per orang berapa. Kalau orang ini berapa, orang itu berapa. Bayangkanlah nasi, dia makan orang nggak banyak. Nasi, lauk, 1 paling kena 15.000. Tapi amplopnya kan 30.000, 100.000. Hitunglah 30.000 per orang kali 1.000 undangan. 30.000 kali 1.000 undangan dapat 30 juta. 30 juta tenda aman, organ aman. Aman, alhamdulillah, kembali modal. Nah, untung kita baralek itu kado itulah. Kado itulah untung kita tuh. Oh, kalau itu rumusnya tuan rumah nggak boleh hadir. Nah, itu kan baralek namanya, itu restoran dadakan. Nah, maka diundang orang-orang tertentu yang makannya dikit, amplopnya banyak. Jangan diundang yang makannya banyak, amplopnya kosong.
Oh, iya. Yang kedua, ayyu'ina al-mad'uwa bi'ainih. Ayyu'ayyinal mad'uwa bi'ainih, bahwa dia menentukan orang yang diundang dengan ainnya atau dengan sifatnya. Maka tidak cukup man arada falyahdur, siapa yang ingin maka silakan hadir. Itu enggak boleh ngadirin undangan begitu. Nah, syarat wajib menghadiri undangan adalah ayyu'ayyina, bahwa dia menentukan orang yang diundang dengan ainnya. Dengan ainnya ditulis di situ, kepada kami undang yang terhormat Muhammad Ismail. Mohon maaf kalau ada salah nama dan gelar. Itu ayyu'ayyina. Atau disebut di situ sifatnya, Pak KUA Kalibata, itu sifat. RT Pak RT 02, sifat. Majlis Guru Darul Hijrah, sifat. Tim Hadra Jadal Hasanen, sifat. Atau betul ditulis itu tukang beduk Safirullah. Itu sifat sama ain. Boleh sifat saja, boleh ain saja, boleh sifat sama ain digabung. Beduk kan namanya itu. Nah, beduk lah, bagus bunyinya sedikit. Maka tidak cukup kalau undangnya begini, man arada falyahdur, siapa yang ingin silakan hadir. Itu enggak wajib hadir. Boleh, tapi enggak wajib. Nah, assalamualaikum jamaah masjid Nurul Hasanah, diundang hadir oleh yang berkesempatan. Nah, kan yang berkesempatan silakan hadir. Itu kalau kita nggak hadir nggak wajib. Nah, kenapa? Karena dia yang berkesempatan. Dia siapa mau enggak. Khair. Au ud'u man syi'ta. Kalau kata dia begini, undanglah siapa saja yang kamu mau. Aulah kita, undanglah siapa saja yang kamu jumpai. Kalau itu bahasanya juga tidak wajib hadir. Nih ada amplop nih, amplop. Ada undangan Ihsan 10 buah. Antum tulislah kenalan antum tuh, siapa yang mau, tulislah. Kata si tua rumah, antum tulislah yang antum kenal. Antum kasih sama orang itu, wajib nggak hadir dia? Nggak wajib. Kenapa? Karena tua rumah nggak nentuin namanya, nggak nentuin sifatnya. Cuman silakan kamu undang, silakan panggil siapa yang kamu mau. Maka kalau terima undangan itu, pastikan dulu siapa nulis nama saya di sini. Siapa yang nulis nama saya di sini? Tua rumah atau kamu? Sebetulnya saya dikasih undangan kosong, cuman saya bisa nulis siapa yang saya mau. Oh, kalau itu saya nggak bisa hadir. Boleh tidak hadir, tidak wajib. Tapi kalau tua rumah yang nulis nama kita di situ, maka kehadiran hukumnya wajib. Bala tusannul ijabatu hina idzin, bahkan tidak disunahkan memenuhi undangan waktu itu, cuma boleh saja. Sunnah pun tidak. Karena itu soal makan sih. Nah, soal makan kalau diundang begitu kita merasa ya kayak kita pergi makan situ. Yang kedua, soal kecocokan. Pas nanti kata tua rumah, undanglah. Tulis di sini siapa saja kamu mau undang. Diundanglah oleh kawan tersebut. Pas diundang, mantan. Nah, cemburu aja tadi di
Bi khilafi idza lam takhaf, dengan sebalik apabila tidak khawatir fitnah. Lam tukhaf. Bi khilafi idza lam tukhaf, dengan sebalik apabila tidak dikhawatirkan ia fitnah. Seperti rumahnya beda, yang menghidangkannya juga beda. Di situ banyak karyawan dan sebagainya. Faqad kana apa itu? Hah? Sufyan. Katanya, oh Sufyan. Bukan di atasnya. Idza lam takhaf kullan faqad kana kalalimian. Faqad kana aneh tulisannya. Sama, kitab kuning juga nggak ada itu. Oke, baca kita antum. Faqad kana Sufyanu wa adrabuhu yazuruna Rabi'atal Adawiyah yasma'una kalamaha. Hancur sini nih. Di sini kitab saya tulisan yang ini nggak bisa dibaca nih. Faqad kana kalalimiyani wa adrabuhu yazuruna suf'atal adawiyah. Rabi'ah dibilang yusammuna Rabi'aha. Fa in wajada rajulun ka Sufyan wa imra'atun ka Rabi'ah lam tahrum ijabah bal la tuqra. Antum coba baca. Faqad kana Sufyan wa adrabuhu yazuruna Rabi'atal Adawiyata yasma'una kalamaha. Fa in wujida rajulun ka Sufyana wa imra'atun ka Rabi'ata lam tahrumil ijabah bal la tuqra. Nah, faqad kana, maka sungguh adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri wa adrabuhu, dan kawan-kawan beliau, yazuruna, mereka berkunjung ke rumah atau mengunjungi Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, wa yasma'una kalamaha, dan mereka mendengarkan pembicaraannya Rabi'ah Adawiyah. Fa in wujida rajulun ka Sufyan, kalau ditemukan seorang laki-laki kayak Imam Sufyan, wa imra'atun ka Rabi'ah, wanita ka Rabi'ah Adawiyah, tidak haram memenuhi undangan seperti itu, bahkan tidak makruh. Kenapa? Karena aman dari fitnah. Nah, ketika Rabi'ah Adawiyah dilamar oleh Imam Sufyan, nggak mau nih melamarnya, dilamar aja nggak mau. Wa alla yadda'i linawi khaufin minhu. Syarat berikutnya, wajib memenuhi undangan, bahwa tidak mengundang ia seseorang karena seumpama takut darinya seseorang. Nah, nggak ngundang itu bukan karena takut, atau mengundang bukan karena tamak fi jahihi, pada kedudukannya seseorang. Tapi kalau kita lihat dia ngundang karena tamak dengan posisi yang kita punya, kita tidak dianjurkan untuk memenuhi undangan. Kita bukan keluarga, bukan kita tetangga, bukan satu angkatan, bukan satu alumni, bukan satu ini, bukan satu itu. Kok diundang? Karena kita wali kota. Dia akan bangga kalau sekiranya baraleknya ada Pak Wali.
Nah, diundang karena gubernur, maka gubernur nggak wajib hadir. Kenapa? Itu orang undang, dia mengharapkan mencari kemasyhuran daripada undangannya. Begitu juga dialah tidak mengundang untuk membantunya seorang atas batil. Jadi kita datang bukan dalam rangka membantunya untuk perkara batil. Sebetulnya akad nikahnya diragukan. Bahkan akad nikahnya setelah kawin. Nah, akad nikah dulu, kawin dulu baru akad nikah. Nah, lepas itu dia tutupi, buatlah kenduri, walimah, didatangkan ustaz-ustaz. Kayaknya bentuknya akad nikahnya normal-normal aja. Berarti itu kan membantu perkara batil, menutupi aib. Maka para kiai itu enggak diwajibkan hadir. Juga bukan membantu untuk perkara syubhat. Bi alla yu'lama haramun fi mali, supaya tidak diketahui ada harta haram, ada haram pada hartanya. Supaya tidak diketahui ada yang haram pada hartanya. Ini cara mereka menutupi masyarakat begitu. Ketika mereka dituduh korupsi, ketika mereka dituduh usaha haram, maka dia akan undang orang-orang agama, diundang pemuka-pemuka adat, pemuka-pemuka agama. Kalau hadir nampak oleh masyarakat, orang enggak curiga lagi dia usaha haram. Kenapa lihat tuh kiai hadir tuh, haram apaan usahanya? Jangan suuzan. Nah, kalau itu kendalanya, maka jangan hadir. Amma iza kana fi subha, adapun apabila ada padanya subhat, bi an ulima ikhtilatuhu, dengan bahwa diketahui bercampurnya harta atau makanan walima dengan haram, wa in qala, walaupun sedikit, maka tidak wajib memenuhi undangan. Kalau di sana, di hidangan makanan, di harta yang disajikan ada subhat tercampur dengan harta haram, maka menghadiri undangan tidaklah wajib, bahkan dimakruhkan. In kana aksaru mali haraman, jika adalah maksimal kebanyakan hartanya itu haram. Nah, kita diundang bukan oleh pengusaha, diundang bukan oleh orang baik-baik, ternyata diundang oleh pengedar narkoba, diundang oleh raja judi. Nah, dia raja judi online, diundang, walaupun ada usaha kecil-kecilnya, maka hadir hukumnya makruh. Hadir hukumnya makruh. Apalagi yang diharapkan adalah cenderamata, tak apa namanya? Souvenir. Nah, itu yang diharapkan, souvenirnya. Hadirlah situ, bagus, souvenirnya handphone. Banyak hadir tuh. Tembualah, pasti banyak hadir. Buat surat undangan tuh. Kemana aja antum sebar, keluar kota orang hadir. Walau makanannya itu goreng pisang, pasti orang katakan barletnya sukses. Satu orang handphone, tulis nama apa handphone, tulis nama apa handphone. Walaupun amplopnya disyaratkan 500.000, pasti orang datang. Isi amplop 500.000. Nah, souvenirnya 3 juta, 4 juta. Nah, ternyata di uang judi, ternyata uang haram. Kalau kita yakin haram, apa hukumnya hadir? Haram. Kalau sedikit halalnya makruh. Kalau sedikit subhatnya boleh, tapi tidak wajib. Fa in ulima anna aina ta'ama haramun hurrimat ijabatu,
maka jika dipastikan sesungguhnya ain makanan itu haram, niscaya diharamkanlah memenuhi undangan. Sudah tahu itu yang dimasak itu benda haram, bukan daging sapi tapi daging babi, atau bukan daging babi tapi kita tahu tadi malam baru dia rampok kerbau tetangga kampung. Nah, itu yang mau dia masak untuk kendurinya, itu udah pasti haram. Atau kita tahu dia dapat undian bank, nah, uang 5 miliar, kemudian dia buat beralih anaknya di situ semuanya, haram hukumnya hadir walaupun tidak ingin ia seseorang makan darinya makanan. Sebagaimana menjelaskan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wala ila mahalin fihi munkar la yazulu bihudurih, tidak juga wajib hadir kepada satu tempat pernikahan, satu tempat kenduri yang di tempat itu ada perkara mungkar yang tidak hilang dengan hadirnya seseorang. Nah, ada perkara mungkar yang tidak hilang dengan hadirnya seseorang. Nah, diundanglah kiai itu hadir kenduri. Di kenduri itu ada organ tunggal lagi. Nah, semuanya tunggal, bajunya tunggal, celananya tunggal. Nah, hadir Pak Kiai. Kita Pak Kiai hadir semakin menjadi-jadi nyanyinya. Nah, mulai pula Pak Kiai bergoyang-goyang. Maka hadir hukumnya haram. Kenapa haram? Nanti masyarakat menganggap acara seperti itu boleh sah. Kenapa? Kemarin tuh Kiai hadir situ, goyang-goyang juga saya lihat. Tapi apabila kehadirannya itu membuat perkara mungkar itu berhenti, maka dia wajib hadir karena dia amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pakai hadir, berhenti musik semuanya berhenti. Nah, jadi pedangdut tu masuk dalam kardus tu ke belakang kemana-mana. Itu dianjurkan Pak Kiai sampai sore di situ. Dianjurkan sampai sore. Sampai ketidur biduannya nunggu Pak Kiai pulang-pulang juga. Nah, akhirnya dapat dia 1/4 gaji cuman. Karena tampilnya cuma sebentar. Ah, itu bagus. Apa yang mungkar? Masya Allah. Minal mungkar, diantara mungkar adalah menutup dinding dengan sutra. Itu mungkar. Menutup dinding dengan sutra. Nah, tempat kita ada dengan sutra? Hah? Tidak. Itu cuma dengan kain saja. Kemudian furusin maghsubah, hamparan yang dirampas. Hamparan yang dirampas. Au masruqah, yang dicuri. Kemudian adanya orang-orang yang membuat tertawa kaum hadirin dengan perkataan keji dan bohong. Wujudi man yudhik, adanya seseorang yang membuat tertawa al-hadirin, orang-orang hadir, bil fahsyi, dengan perkataan keji, wal kazib, dan bohong. Itu mungkar itu. Gak ada organ tunggal, cuma pelawak yang dihadirkan. Pelawak itu kotor bahasanya. Kemudian bukan kotor juga, bohong juga nggak boleh. Itu mungkar. Fa in kana harumat ijabah, fa in kana harumat ijabah. Ada kita antum begitu? Pasti nggak ada. Kenapa aneh lagi? Fa in kana harumatil ijabatu wa minhu suratu hayawan. Hah? Ada yang tinggal? Sama. Fa in kana, oh masya Allah. Fa in kana harumatil ijabatu. Fa in kana harumatil ijabatu, titiknya gitu.
Maka jika ada ia hal-hal tadi, jika ada ia hal mungkar tadi, haramlah memenuhi undangan. Wa minhu, diantaranya perkara mungkar juga gambar hewan yang lengkap. Gambar hewan yang lengkap, alama di atas kondisi la yumkinu baqa'uhu bidunihi, yang tidak mungkin kekalnya hewan, hidupnya hewan dengan tanpanya organ. Jadi kondisi gambar itu, kondisi patung itu nggak mungkin hidup tanpa anggota itu. Maka kalau ada gambar orang sampai ke lutut, tetap haram. Gambar orang sampai paha, tetap haram. Karena ada orang hidup hari ini tanpa paha, cuman dari pantat ke atas saja. Kemudian gambar orang sampai pusar, ada yang hidup nggak? Hah? Tidak. Kalau enggak haram lagi. Apalagi ada patung hewan tanpa kepala, itu enggak haram. Kenapa? Karena enggak hidup. Yang haram itu apa? Gambar patung hewan lengkap. Wa illam yakun laha nadhir kafarasin bi ajnihah, walaupun tidak ada baginya hewan itu bandingan, itu tandingan. Contoh kuda dengan sayapnya. Nah, kuda dengan sayap kan nggak ada di alam nyata. Tapi kalau ada gambar kuda bersayap, patung kuda bersayap, kalau lengkap kudanya hidup dengan kaki ada lehernya, ditambah sayap, itu tetap haram. Walaupun di alam nyata itu nggak ada. Begitu juga burung dengan muka manusia. Burung tapi muka manusia, itu juga haram. Apa itu gambar itu di sakfin, di loteng, di pelapon, di loteng, atau di dinding, atau di sitir, gorden yang digantung untuk hiasan, atau gambar itu di pakaian yang dipakai, atau di bantal yang ditegakkan. Ini bantal saya 2, itu saya contohkan tadi ini. Nah, ini bantal yang saya duduk ini bantal yang tidak ditegakkan. Itu kalau ada gambar hewannya nggak apa-apa. Tapi kalau bantal yang tempat saya bersandar, itu bantal mansubah, itu nggak boleh pakai hewan. Jadi kalau ada sofa alas tempat kita duduk, nggak ada gambar hewan nggak apa-apa. Tapi kalau gambar hewannya di sandaran, baru haram. Kenapa? Karena dia dihormati. Tapi kalau kesetnya ada gambar hewan nggak apa-apa, karena diinjak, jadi dihinakan. Maka dilihat di sini bantal yang ditegakkan. Kenapa? Karena dia menyerupai patung. Nah, menyerupai patung, maka tidak wajib memenuhi undangan pada satu pun dari kejadian-kejadian yang telah disebutkan di atas. Bahkan bukan hanya tidak wajib, haram ia memenuhi undangan. Jadi kalau ada antum diundang barale, di tempat itu ada organ tunggalnya, bukan tidak wajib datang, tapi haram datang. Nah, haram datang, tapi karena faktor bertetangga dekat sekali, kalau nggak datang bagaimana? Maka cari waktu ketika organnya mati. Nah, tapi kalau jauh di sana, pasti kita itu dia ada organ. Kalau kita nggak tahu, nih, bagusnya balik langsung. Pas datang tuh nampak oleh tua rumah, langsung dia balik. Nah, langsung kita balik, biar lebih tersinggung dia, itu lebih halal. Nah, nanti kalau kita datang, duduk belah situ, tadi ceramah Ustaz itu nggak salah, haram musik.
tapi kawannya beralek pakai musik, dia datang juga. Kayaknya boleh deh kalau waktu beralek musik. Nah, itu kesimpulan orang yang husnuzan. Nah, yang suzan lagi, Ustaz apaan itu? Ustaz bunglon. Nah, pelin-pelan. Katanya haram musik, kawannya beralek dia juga pakai musik. Masalah kan? Lebih masalah lagi kalau Ustaz beralek pakai musik. Itu entah kemana nih, kacau. Ini kacau balau. Tamat pondok, beralek pakai musik, ke organ, nah aneh. Nah, aneh sekali, sangat aneh. Nanti apa lagi nilai ilmunya, apa lagi itu? Fatwa dia, ceramah dia ke depan tuh apa nasibnya? Kaum muslimin, kita harus melakukan walimah sesuai dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam walimah tidak boleh ada organ tunggal. Nah, kata nenek-nenek dulu dia beralih pakai organ tunggal. Nenek jangan ngomong, itu rahasia kita. Ini tuh anak muda ke depan nih, beda organ tunggal dulu kan, agak sopan dikit. Macam-macam lah nanti. Maka harus benar-benar, harus jelas-jelas, harus betul-betul, tidak ada musik. Bahkan kalau pak mertua antum maksa pakai musik, carikan aja anak langsung. Nah, cari aja yang lain. Oh, itu baru berwibawa kayaknya itu. Kisi nggak itu mah. Pak mertua aja langsung kaget jadinya. Talak satu aja gampang kan? Talak satu, terujuk lagi. Masya Allah, itu betul-betul mujahid. Nah, siap Ustaz? Siap kakak? Insyaallah. Nah, kalau bilang siap biasa Allah coba itu. Insyaallah. Ya Karim. Nah, itu dia pentingnya istiqomah. Wala asara bihamlin naqdil ladzi alaihi. Kemana-mana perginya nih. Wala asara bihamlin naqdil ladzi alaihi suratun kamilatun li'annahu lil haja. Tidak pengaruh, enggak ada masalah dengan membawa mata uang yang di atasnya ada gambar makhluk yang sempurna. Nah, lihat uang-uang itu kan ada gambar makhluk semua itu. Paling enggak kan sampai ke pinggang kan, bisa hidup. Itu haram juga enggak? Enggak, itu boleh karena itu hajat. Nah, karena hajat itu boleh. Nah, kamu cerita haram gambar itu yang bergambar-gambar kamu hitung terus, sumbangkanlah kalau emang haram. Ya, kalau gambar di duit tuh boleh hajat. Nah, termasuk gambar di paspor, termasuk gambar di KTP. Nah, itu perkara hajat. Kita nggak bisa untuk merubahnya, Dan sampai antum tanggalkan semua gambar. KTP nggak bergambar, paspor nggak bergambar, ijazah nggak bergambar. Nah, lepas itu nggak sah tuh semuanya. Digunting nih gambar paspornya, haram gambar. Nah, itu terlalu berlebihan namanya, nggak tahu fikih juga itu. Kalau benda-benda yang sifatnya nasional atau internasional, yang kita tidak bisa berlepas darinya, itu darurat, nggak ada masalah. Yang kedua, wa innaha mumtahina bil mu'alati biha. Mumtahina, ya, mumtahana. Karena sesungguhnya nakad itu diperlukan untuk bermuamalah dengannya. Wa yajuzu huduru mahalin fihi suratun tamtahin kasuratin bibasitin yudasu
au mikhdatin yunamu au yuttakau alaih. Boleh menghadiri tempat, fihi padanya tempat, suratun ada gambar yang tidak mungkin dielakkan. Nah, gambar yang nggak mungkin dielakkan. Contoh gambar di karpet yang dibentangkan. Nah, gambar di karpet yang dibentangkan, atau di bantal yang ditiduri, atau di bantal yang dijadikan sandaran di atasnya, atau gambar itu ada di nampan, tobak piring besar, atau ada di kosa nampan, atau ada di teko. Hadir di rumah makan, pesan nasi, piringnya bergambar, nggak jadi makan Pak Ye ini, pindah. Nah, pindah kita makan. Sudah dipesan Pak Ye, haram. Mana haramnya? Ini kan halal, makan muslim. Kamu lihat tuh piringnya ada gambar makhluk hidup. Kalau piringnya ada gambar makhluk hidup, minta gantilah sama tukang restoran. Kasih alas kertas nasi, oke aman pakai itu. Datang lagi gelas bergambar. Ganti gelas, oke ganti gelas polos, gelas kaki 5. Ternyata keramiknya bergambar lantainya. Mana mau diganti lagi? Akhirnya nggak jadi makan di situ. Nah, berarti Pak Ye-nya baru tamat Fathul Qorib. Nah, belum tamat Fathul Mu'in. Maka orang kalau udah tamat Fathul Mu'in, gambar-gambar di tempat-tempat yang nggak mungkin kita elakkan, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau bisa kita elakkan, misalnya di gorden sendiri, nah, atau di alas kasur nggak apa-apa. Alas kasur antum Pinocchio, alas kasur antum tuh pemain bola, gambar siapa di situ, si Ronald, atau gambar si yang muslim siapa? Abdullah Jabbar. Nah, ada gambar kasurnya Abdullah Jabbar gambarnya. Atau pak mertua antum, masya Allah, terlalu modern dia. Jadi setelah antum menikah sama anaknya, tuh masuk dalam rumah itu, setiap benda dalam rumah itu gambar antum berdua. Astagfirullah, karpet nampak itu gambar antum sama istri, masya Allah. Masuk ke ruangan, kasur gambar antum sama istri, spraynya antum sama istri, handuknya antum sama istri, sarung bantalnya antum sama istri, pergi ke dapur kompor antum sama istri, di piring gambar antum sama istri, di botol toples juga. Ini terlalu berharap nih, menantu idaman. Nah, lama-lama itu keluar uang gambar antum sama istri. Kejadian nggak? Kejadian. Nah, tapi belum gambar kode uangnya. Nah, alhamdulillah, itu boleh. Kenapa boleh? Karena nggak mungkin dihapuskan. Nah, karena tempatnya dihinakan, karena tempatnya tidak dihormati. Tapi kalau di dinding rumah dilukis gambaran rumah antum istri, itu wajib diplester baru, wajib dicek ulang, karena itu sudah muhtaram. Padahal loteng dibuat dia. Nah, itu wajib dicek ulang. Itu wajib untuk ceraikan mertua antum tuh. Janaknya mertua, itu namanya penghinaan. Apa maksud bapak bikin gambar kami di WC? Nah, di klosetnya lagi. Wa kaza, begitu juga in kuti'a ra'suha,
Jika dipotong kepalanya gambar atau kepalanya patung, kenapa boleh? Karena sudah hilang sesuatu yang dengannya lah kehidupan. Jadi kalau di rumah antum ada patung-patungan, ada patung, maka sayang untuk dibuang, gergaji aja kepalanya. Nah, letakkan kepalanya ke samping dikit. Bagus sekali patung. Nah, potong kepalanya. Taruh patungnya di sini, kepalanya di sini. Di meja. Enggak haram. Di taman misalnya, ada patung apa itu? Biasanya patung apa? Patung angsa, patung yang burung panjang kaki apa namanya? Bangau. Nah, daripada haram, daripada dirusak kan kasihan. Mahal itu tukang buat. Gergaji kepalanya. Nah, letakkan dikit di samping dia. Geser di samping dia, kasih lidi. Tuh, tancapin ke tanah. Nah, itu patung yang halal. Patung yang enggak haram. Datang orang mana? Kenapa? Itu di halaman rumah antum. Itu yang patung syariah itu yang enggak diharamkan oleh Islam. Kenapa? Karena dia nggak bisa hidup. Nah, nggak bisa hidup. Dasar sembelih semuanya. Nah, itu cara mengatasinya supaya tidak mubazir. Kan sayang. Beli kursi jati, sudah ada di belakangnya gambar harimau. Kalau kita tukar berapa biayanya? Haram lagi sama orang lain. Kita hancurkan, rugi. Tinggal potong kepalanya saja. Maka jadi halal. Wa yahrumu walau ala nahwi ardin taswiru hayawanin. Haram walaupun di atas seumpama tanah menggambar hewan. Walaupun tidak ada baginya hewan itu bandingan. Enggak ada bandingan. Dia buat gajah kaki 7. Ini gambar gajah kakinya 7, tetap haram. Naam, boleh hukumnya taswir, menggambar mainan anak-anak wanita. Nah, patung, boneka, mainan anak-anak wanita. Karena sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kanat adalah Sayyidah Aisyah tal'abu biha, bermain-main dengannya boneka. Indahu bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Muslim. Nah, boneka untuk anak wanita. Wa hikmatuhu, hikmah mereka, hikmahnya apa? Kenapa anak wanita boleh main boneka? Tadribuhunna amrat tarbiyah, mendidiknya anak wanita urusan mendidik, mengajarinya anak wanita urusan mendidik. Nah, Aisyah, tidurin anakmu, tuh kedinginin tuh, selimutin. Nah, usia 7 tahun kan wajar. Nah, anakmu kasih bantal lah tidurnya, kasih bantal. Pagi-pagi sisir lah rambut anakmu, disisir. Itu boleh untuk anak wanita, nah laki-laki nggak boleh. Nah, laki-laki tidak dibolehkan, anak wanita saja. Wala yarmu aidan, tidak haram juga menggambar hewan tanpa kepala. Kan jelas tuh, khilaf bagi Imam Mutawalli. Halal hukumnya mencelup perhiasan atau tenunan sutra. Haram hukumnya mencelup, mewarnai perhiasan dan tenunan sutra, karena itu halal bagi wanita. Naam, sin'atuhu liman la yahillu lahu isti'malu haramun. Mencelupnya, membuatnya tenunan sutra bagi orang yang tidak halal memakainya sutra, itu hukumnya haram. Kita buatkan untuk anak laki-laki dompet, peci, rajut dari sutra, hukumnya haram. Walau da'ahu isnani, jikalau mengundang akannya seseorang oleh 2 orang, waktu untuk memenuhi cuman ada 1, ajaba nisa, memenuhi ya seseorang, asbaqohuma,
Yang paling pertama, yang paling duluan dari keduanya dakwatan mengundang. Oke, fa in da'awahu ma'an, maka jika mengundang keduanya dua orang, akannya seseorang serentak. Nah, serentak surat undangan itu datang. Ajabal aqraba rahiman, memenuhi ia seseorang akan yang lebih dekat hubungan rahimnya. Oh, ternyata enggak ada hubungan rahim sama sekali. Padaran, maka yang paling dekat hubungan rumahnya. Rumahnya sama-sama jauh. Apalagi caranya? Kemudian dengan undian. Bawa undian. Dikocok, diambil. Dan disunahkan memenuhi sairil walaim. Selain undangan-undangan walimah. Disunahkan hukumnya memenuhi undangan sairil walaim, selain undangan-undangan walimah, selain undangan-undangan walimatul urs, undangan khitanan, kama umila, sebagaimana dibuat ia untuk khitan. Kemudian undangan wiladah, naam, kemudian undangan selamatnya wanita melahirkan. Kemudian undangan datangnya musafir dari perjalanan baru pulang 40 hari buat beralek, baru datang umroh atau haji buat beralek. Kemudian undang khatam Quran, khataman kubro atau sugro atau khataman yang lainnya. Wa hiya mustahabatun fi kulliha, semuanya itu disunahkan pada semuanya. Yang wajib hanya satu saja, yaitu undangan walimatul urs. Yang lain hukumnya sunnah. Cukup furu'un.